Nama saya Dela Saputri dari kelas 12 MIPA 4, perwakilan lomba bercerita kisah Nabi dan para sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian, apa kabar jiwanya pada hari ini? Apakah sudah diisi dengan senantiasa membaca ayat suci Al-Quran di Qiyamul Lail atau di pagi hari tadi? Teman sekalian, ada banyak kisah para sahabat Nabi yang berhijrah menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membicarakan mengenai hijrah, mungkin yang teringat di kepala kita adalah kisahnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, atau kisahnya Mus'ab Umairah radhiyallahu anhu, atau mungkin kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Namun kali ini saya ingin menceritakan tentang kisah seorang sahabat yang sangat menginspirasi hidup kita dalam proses hijrahnya. Namanya adalah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Mengenal kata nama Abdurrahman bin Auf, mungkin yang teringat di kepala kita adalah seorang konglomerat yang sangat kaya raya. Abdurrahman bin Auf lahir 10 tahun setelah kelahiran Rasulullah SAW, termasuk sahabat Rasul yang paling awal masuk ke agama Islam atau ke agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang sering kita sebut dengan nama As-Sabiqun al-Awwalun, bersamaan dengan sahabat-sahabat lainnya lewat dakwah atau lewat tangan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Bagaimana kisah Abdurrahman bin Auf dalam menginspirasi hidup kita, teman-teman sekalian? Pada akhirnya Abdurrahman bin Auf memilih untuk berhijrah menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama dengan para sahabat lainnya, Abdurrahman bin Auf berhijrahnya secara kafah atau secara menyeluruh, tidak mengambil ini aku mau lakukan atau ini aku tidak mau lakukan, tidak. Abdurrahman bin Auf berhijrah bersama beberapa sahabatnya ke Abasyah. Akhirnya beliau berhijrah ke Yatrib Madinah pada tahun atau tanggal 13 kenabian. Proses hijrah inilah yang menginspirasi hidup kita, teman-teman sekalian. Abdurrahman bin Auf merupakan seorang konglomerat yang sangat kaya raya. Namun ketika ia ingin pergi ke Yatrib Madinah, orang-orang kafir Quraisy menghadang Abdurrahman bin Auf dan mengatakan, "Engkau boleh pergi ke Yatrib Madinah, tapi hartamu kami rampas. Atau engkau tetap tinggal di kota Mekah dengan agama lamamu dan dengan seluruh kekayaanmu yang berlimpah ruah." Namun apa yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf, "Aku akan tetap pergi ke Yatrib Madinah walaupun aku akan jatuh miskin." Abdurrahman bin Auf juga menceritakan hal tersebut kepada keluarga dan istrinya. Namun sayangnya, keluarga dan istri Abdurrahman bin Auf hendak tetap tinggal di kota Mekah, sehingga Abdurrahman bin Auf pergi sendirian menuju kota Yatrib Madinah. Kehilangan harta yang banyak, kehilangan istri dan keluarganya, pergi demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, pergi untuk membuktikan bahwa Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lain-lainnya. Maka sampai di kota Yatrib Madinah dalam keadaan tidak memiliki harta, hartanya hanya baju yang dipakainya saja. Maka Rasulullah SAW mempersaudarakan orang-orang muhajirin, orang Mekah yang berhijrah dengan orang-orang Ansor. Kemudian Rasulullah SAW mempersaudarakan orang muhajirin, orang Mekah yang berhijrah dengan orang Yatrib Madinah yang kita kenal dengan orang Ansor. Orang Ansor atau kaum Ansor yang paling kaya raya di Yatrib Madinah namanya adalah Sa'ad bin Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu kemudian mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman, hartaku sangat banyak. Aku mempunyai 2 orang istri. Aku tahu engkau jatuh miskin dan sendirian. Maka aku berikan setengah hartaku dan aku ceraikan satu istriku, istri yang salihah, istri yang baik. Tunggu masa indahnya, itu engkau boleh menikah dengannya untuk menemani hari-harimu." Yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Auf dengan kebaikan yang diberikan oleh sahabat orang Ansar ini, "Semoga Allah memberkahi hartamu, semoga Allah memberkahi dirimu, semoga Allah memberkahi keluargamu. Cukup tunjuki saja saya jalan menuju ke pasar." Abdurrahman bin Auf menghargai kebaikan yang diberikan oleh Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu. Beliau tidak ingin bergantung pada orang lain, beliau ingin berdiri di atas kakinya sendiri. Maka setelah itu beliau menuju ke pasar, ke pusat bisnis
yang ada di kota Madinah. Kemudian beliau berpikir apa saja peluang yang bisa beliau lakukan untuk menghasilkan, atau dengan penghasilan tersebut bisa ia gunakan untuk menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian beliau berpikir apa yang bisa beliau lakukan. Salah satu yang beliau lakukan adalah dengan menjual barang dagangan milik orang lain. Perlu waktu yang cukup lama, Abdurrahman bin Auf diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang disentuhnya seolah-olah bisa berubah menjadi emas. Saking hebatnya beliau dalam berdagang. Maka tidak perlu waktu yang lama beliau mengembalikan pundi-pundi harta kekayaannya, karena saking hebatnya beliau dalam berbisnis. Demikianlah proses hijrah Abdurrahman bin Auf dalam menginspirasi hidup kita, teman-teman sekalian. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.